Iya, sebentar. Kecil Pak, sini nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Oke, halo. Sudah Bapak Ibu? Malah lebih kecil Bapak. Malah lebih kecil. Ini volumenya sudah saya fullkan ini malahan. Ya apa Pak? Yang ada headset pakai headset aja Bun. Iya, ada iya, coba itu dipakai suara pakai handsetnya sekarang coba. Kalau malah nggak ada. kedengeran Bapak. Ini malah nggak. Saya pakai headset jadi kedengaran jelas. Ya, coba Bu ya. Takutnya suaranya suara saya di sini udah keras, tapi ternyata di sana menjadi kecil gitu. Jika Bapak Ibu ada headset, silakan dipakai ya. Biar supaya suaranya lebih jelas seperti Bu Sakatri tadi ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon maaf Bunda, tolong kita matikan mikrofon kita masing-masing. Suara Bapaknya nggak jelas. Ya. Oke, terima kasih Bu Epi. Saya perkenalkan dulu, nama saya Ruli Andiaksa. Di sini mendampingi Bapak dan Ibu semua ya. Di sini ada sepertinya ibu-ibu semua ya. Ya, sepertinya iya ibu-ibu semua nih. Jadi saya bapaknya. Jadi saya mendampingi ibu semua kurang lebih kalau di sesi itu selama 8 pertemuan. Tapi kalau di anak usia dini itu ada 14 aktivitas. Nah, jadi ibu-ibu, pertama sekali yang saya ucapkan adalah terima kasih banyak sudah hadir pada hari ini. Ya, saya lihat dengan penuh semangat ibu-ibu semua mengikuti tutorial webinar yang pertama. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Karena saya yakin waktu ibu-ibu semua itu juga sangat sibuk sekali. Nah, ini kata pepatah, tak kenal maka tak sayang katanya. Makanya itu lebih baik kita berkenalan dulu, ibu-ibu ya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ruli Andiaksa, MPD. Ya. Saya sarjana atau S1-nya itu bimbingan dan konseling. S2-nya juga ya, kalau S2 itu magister, juga bimbingan dan konseling. Lalu saya sekarang berada di Kota Jambi, Bu. Nah, jadi saat sekarang ini saya berada di Kota Jambi.
pengalaman saya mengajar di PAUD, ya di PAUD khususnya, di kelas ibu-ibu ini, ibu-ibu semua ini, itu yang pertama di kelas afirmasi, ya Bu. Jadi memang pesan dari pimpinan Ketua Prodi PG PAUD bahwa ada pada tutorial webinar yang pertama ini ada beberapa yang harus disampaikan ke ibu-ibu semua. Mulai nanti yang kita bicarakan dari capaian pembelajarannya, ya, terus kompetensi apa yang dibutuhkan oleh seorang atau guru PAUD, lalu juga mengenai tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga. Lalu juga nanti juga akan dibahas mengenai diskusi, ya kan di e-learning ibu semua kan ada diskusi, ada tugas, ada kuis, ya juga akan kita coba jelaskan. Nah, namun dari itu, karena saya sudah berkenalan, ya, jika ada yang ingin ibu tanyakan silakan dulu Bu, sebelum kita mengenal juga ibu-ibu semua ini dari PJJ mana ini. Ada Bu yang ingin ditanyakan? Silahkan hidupkan mikrofonnya jika ingin ada yang ditanyakan. Oh, tidak ada ya Bu ya? Oke, jika tidak ada, saya juga mau saya coba panggil yang pertama itu Ibu, sebentar Ibu, suaranya ini. Ibu Indah. Ya, saya nggak bisa mute ini, coba saya mute dulu ya. Bentar. Ibu Indah ya. Oh, coba saya mute. Oh, nggak bisa saya mute Bu Indah, jadi tolong di mute suaranya nih. Ya, Ibu Indah. Bapak suaranya Bapak. Ya, sebentar. Ini Ibu. Kedengaran Pak. Kayak suara. Oke. Saya ke Ibu Muntakhana. Ada? Ada Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nah, ya. Dari kakek apa? Dari mana Ibu? Dari Takengon Aceh Pak. Oh, Takengon Aceh. Iya. Alhamdulillah. Saya suka dengan kopinya, Bu. Sana Pak ya. Saya Iya. udah lupa. Luar biasa Takengon nih punya produk kopi. Ibu profesinya di mana sekarang, Bu? Bisa kamera. Nasi kan bisa dibuka. Kulitang Pak. Bagaimana Ibu? Tolong diulang kembali. Ngajar TK di Katulitang di rumah. Oh, ngajar. Ayo oke kamera mic gitu loh. Iya, ngajar TK kamera, ya Bu. tapi tuh bisa
Oke, hangat saya ya. coba chat dulu Bisa ya. Ini diterima. suaranya banyak banget. Ini suara apa ya? Kayak air. Tadi ya Pak ya. Ya, sebentar Bu. Saya nggak jelas suaranya ini. Ya. Bunda-bunda. Baru kita kan pilihannya. Ya, Bu. Nggih. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali, Bu. Ada suara Pak. Sebentar, Bu. Saya lagi ketik nih, semoga terbaca ya, Bu. Karena di TK itu atau PAUD itu saya sering mendengar kata bunda-bunda ya kan, Bu ya. Jadi bunda-bunda yang di sini ya, yang saya panggil, ya silahkan berbicara. Jika tidak, bunda-bunda suaranya di-mute-kan ya, di nonaktifkan supaya suaranya tidak kedengaran dengan yang lain. Ya. Terima kasih Ibu Muntahana. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu ya. Tapi saya lanjutkan dulu. Ibu Suryanti. Ada Ibu Suryanti? Nggak ada. Ibu Evi. Hadir Bapak. Nah, coba Bu Evi ini dari mana Bunda Evi? Oh, saya lupa lagi kalau di PAUD itu manggilnya Bunda ya. Bunda Evi dari mana? Iya Bapak. Assalamualaikum Bapak dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Evi Rusita. Saya dari Bengkulu Utara Bapak. Oh, Bengkulu Utara. Jadi profesinya guru TK, guru PAUD atau guru apa ini? Saya profesinya guru kober Bapak. Kobar? Iya Bapak. Kobar itu kelompok bermain ya, bukan Ibu ya, Bunda? Iya, kelompok bermain. Tapi Oh, sekarang lagi ngurus perpindahan untuk lembaga ke TK Bapak. oh iya. Sudah berapa lama ya Bunda Evi ini ngajar di ini sebagai Eh, guru Mohon PAUD? menjawab Bapak, saya sudah hampir 4 tahun Bapak. Oh, 4 Dari masih tahun. gadis sudah mengajar di lembaga kober. Oh iya. Nah, ini sedikit pertanyaan Bunda Evi nih. Ini bagaimana anak-anak di sana ini Bunda Evi? Gimana keunikannya? Sangat unik sih Bapak, bermacam-macam. Ada yang sedikit perlu diperhatikan, ada yang sudah mengerti, dan tantanganlah Bapak sebagai guru bisa mengarahkan mereka supaya mereka mengerti gitu Bapak. Baik, terima kasih Bunda. Harus bagaimana mereka ke depannya. Iya, terima kasih Bunda Evi ya. Sama-sama Ya, Bapak. kita lanjutkan dulu. Ibu Wati. Iya Bapak. Pagi. Selamat pagi. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Iya. Boleh perkenalan dulu Bu, karena kita ini baru tutorial yang pertama ini. Ya.
nama saya Wati Herawati dari Subang, Jawa Barat. Ya. Ya mungkin disampaikan Bu, sudah berprofesi sebagai guru itu sudah berapa lama? Udah hampir 12 tahun. 12 tahun. Nah, Iya. eh apa nih Bu? Nah, tadi kan dari Bengkulu tuh anak-anaknya kata Bunda Epi. Nah, kira-kira dari Bunda Wati ini gimana Bu anak-anak di sana Bu? Ya, alhamdulillah semuanya ada yang aktif, ada yang aktif, ada yang apa tuh namanya teh? Yang perlu perhatian khusus, ada di saya Pak, macam-macam anaknya. Ada nggak Bu tiba-tiba ini saya melihat di anak saya Bu, kebetulan saya juga sudah menikah dan sudah punya 2 orang putri. Bapak kurang jelas. Iya sebentar Bu, Bu Indahnya hidup lagi nih suaranya. Saya nggak bisa juga ininya karena bukan hostnya gitu. Nah, terima kasih Bu Indah, Ya. Bunda Indah ya. Nah ini Bu, jadi saya punya 2 orang putri. Memang putri saya itu sekarang posisinya mau masuk sekolah TK. Nah kira-kira di tempat Bunda Wati ini bekerja masih ditemukan nggak Bu siswa atau siswi-siswi yang diejek temannya atau bahasa lainnya dibully. Jadi dari kecil itu sudah mendapatkan pembulian gitu. Ada nggak kira-kira? Alhamdulillah nggak pernah ada Pak. Alhamdulillah ya. Itu Ya, berkat alhamdulillah nggak pernah. ya didikan gurunya ya. Mudah-mudahan Bunda Wati memberikan yang terbaik lah buat anak-anak siswa-siswi. Amin. Ya. Terima Amin, kasih amin, Bu. amin. Ya, terima kasih Bunda Wati. Ya, sama-sama. Kita masuk ke Bunda Siti. Ada Bunda Siti. Oh, ini ada Bunda Siti nih. Bunda Siti Holifatun. Siap tuh Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jepara, Jawa Tengah Bapak. Jepara. Aduh, Iya. saya ada niat nih mau ke Jawa Tengah ini, tapi Oh, belum sampai Bu. oh iya. Ya jadi udah berapa lama Bunda Siti berprofesi ini sebagai guru PAUD atau apa ini Bu? Saya mengajar di TK Bapak. Oh di TK. Ya. Nah tadi kan Sudah tahun. ya Alhamdulillah. tadi ada yang dari Bengkulu, ya tadi ada Bunda Wati juga. Nah kira-kira anak-anak di Jepara gimana Bu? Ya, memang macam-macam karakter anak-anak di sana di sini ya. Nah, ya kalau masalah bullying ya memang saya rasa ada juga karena di sana itu ada kan dekat pabrik Bapak itu banyak perantauan yang tidak asli dari desa kami itu ada yang dari Batak juga ada. Nah itu yang karena kami TK-nya kan nasional ya, bukan TK Islam. Jadi ada yang non Muslim. Nah itu loh yang biasanya memang kadang di apa ya namanya anak-anak ya itu ya memang kadang di itu seperti kayak tidak dibeleni cara istilahnya bahasa Jawa itu tidak ditemani gitu. Cuman ya kita memang sebagai guru ya memang harus memberikan perhatian sama anak tersebut terus yang apa ya kasih pengertian lah sama anak yang tidak mau berteman itu gitulah.
itu apakah termasuk bullying ya Pak? Ya karena Ya. begini Bu, saya temukan Bunda Siti bahwa ternyata kami dosen ini kan juga sebagai peneliti ya Bunda Siti. Jadi saya melihat tuh di sekitar, baik di lingkungan anak saya sekolah, putri saya sekolah. Ternyata bullying itu sekarang sudah dimulai tidak hanya SMP, SMA, SD, tapi sudah mulai dari bawah, Iya. dari TK, PAUD, atau kelompok bermain itu sudah mulai. Nah, jadi alangkah mirisnya hati kita melihat anak-anak seperti itu. Salah satu yang sering terlihat adalah pada saat memilih teman. Ya. Nah, itu. Nah, jadi salah satu faktornya itu memilih teman. Jadi sebagai bunda-bunda kita ajarkan bagaimana menerima teman ya semuanya. Terima kasih Bu Siti. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Lalu Waalaikumsalam. Bu Harti, Bunda Harti ini ada? Iya, ada Bapak. Ya, silahkan Bunda Harti memperkenalkan ke kita. Tadi Bu Siti dari Jepara. Bunda Harti, silakan Bu. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Bunda Harti, asal dari Karanganyar, Jawa Tengah, Bapak. Jawa Tengah. Ibu sudah lama berprofesi sebagai guru. Alhamdulillah, kami sebagai guru sudah 11 tahun, Bapak, dari tahun 2015. Oh iya. Ya, silakan Bu Sakarti tadi izin ya, karena sedang ibadah. Ya, saya lanjutkan. Bunda Harti, ini kan dengan Bunda Siti satu provinsi ya Bu? Iya. Kira-kira anak-anaknya gimana Bu? Apakah sama atau ada yang sedikit memiliki ciri khas lah bahasanya gitu? Oh iya Bapak, dapat kami sampaikan bahwa anak-anak di lembaga kami itu untuk tahun ini itu ada suatu kendala tentang itu Bapak, ketergantungan sama gadget. Nah, anak-anak itu banyak yang ada kasus 2 anak itu sampai masuk sekolah itu loh Bapak. Maaf nggih. Penglihatannya itu sering kedip-kedip gitu. Iya. Terus saya tanya, Dek, kamu kok matanya sampai seperti itu? Apakah kamu sering itu lihat HP? Terus dia mengangguk. Terus setelah itu saya pas anak itu dijemput sama orang tuanya, saya verifikasi sama orang tuanya. Ternyata orang tuanya itu kalau hari kerja Senin sampai Sabtu itu ke pabrik itu ditinggalin HP biar diam gitu. Iya. Terus saya menganjurkan agar anak dibatasi untuk memegang gadget. Terus karena matanya itu sampai merah ya Bapak, karena sering ketip-ketip gitu. Yeah. Terus saya anjurkan berobat ke dokter yang bisa menanganinya, yaitu spesialis mata. Untuk saya beri izin sampai 1 minggu Bapak itu, karena udah hitam, terus sering kedip gitu, terus kayaknya agak berair gitu. Yeah. Ya Allah, kok sampai seperti itu, saya bilang. Yeah. Terus selain saya menyarankan untuk anak pergi ke dokter, membatasi ibunya, membatasi memegang gadget, saya akhirnya punya inisiatif mengadakan parenting dengan mengundang, kemarin saya lakukan parenting dengan mengundang Dokter Ari. Yeah. Saya sampaikan, tolong dok nanti ambil tema itu tentang bahayanya digitalisasi di anak usia dini gitu. Yeah, alhamdulillah Pak Dokter menyampaikan, orang tua dikumpulkan, disampaikan kalau batasan anak memegang gadget itu 1 hari 2 jam, paling lama kalau bisa cuma 1 jam aja. Kalau orang tua
4 sampai 6 jam itu karena misalnya berhubungan dengan pekerjaan. Jadi berilah contoh yang baik buat anak, jangan sampai seperti itu. Pokoknya banyak banget yang dibahas. Iya, Jadi iya, iya. alhamdulillah di awal semester saya punya permasalahan seperti itu. Di tengah semester saya mengadakan parenting, akhirnya masalah itu bisa teratasi, Bapak. Alhamdulillah, luar biasa Bunda Harti. Jadi ini pelajaran buat bunda-bunda semuanya juga ya Bun. Jadi masalah digitalisasi nggak usah lah Bun dengan anak-anak di sekolah, dengan anak kita juga jadi pelajaran Iya, ya. iya Bapak. Nah jadi eh apa ya Bun, kita sayang dengan anak ya kan. Menurut saya bukannya juga sayangnya kita itu membiarkan anak selama bermain gadgetnya berjam-jam hanya untuk mereka diam. Saya rasa itu hal yang uh, tidak baik karena berdasarkan penelitian saya setuju dengan Bunda Harti tadi, sekurang-kurangnya atau semaksimalnya itu 2 jam itu udah lama itu. Lebih baik anak dia diajak bertemu teman-temannya, berinteraksi dengan teman-temannya, bermain dengan teman-temannya, belajar bersama teman-temannya. Menurut saya itu hal yang lebih baik. Terima kasih Bunda Harti atas. Bapak, maaf, Ya, perlu saya sampaikan sekali lagi satu lagi permasalahannya. boleh silakan Bu. Oh iya, maaf ya Bapak. Ya itu yang pertama saya temukan tentang gadget. Terus yang kedua juga masih berkaitan dengan gadget. Itu kalau anak didik saya itu selama pembelajaran, itu kan pengaruh gadget, dia itu kata-kata yang ada di gadget itu yang lagi viral itu pasti selalu ditirukan. Kayak kemarin pas bulan puasa ya, ada di gadget itu kan viral. Bapakku, NU, ayahku, ibuku itu loh Pak, itu selalu disampaikan. Terus saya gini, oh ini anak kalau sudah kecanduan gadget itu pasti di pikirannya itu apa yang viral di TikTok, di YouTube itu selalu diungkapkan. Jadi dia tidak sadar itu karena dia sering gadgetan itu loh Pak, kan apa yang memorinya anak itu walaupun dia dikasih pembelajaran yang lain yang menyenangkan, tapi kadang tidak mau masuk. Jadi walaupun dia mengikuti misalnya fisiknya di sekolah mengikuti bu guru ngasih tugas, oh menempel apa ini daun untuk apa hasil karya apa gitu, tapi pikiran di otak mereka itu selalu mengeluarkan kata-kata yang sering dilihat. Nah seperti itu saya cuman itu Pak, cuman ayo deh ini waktunya dibelajar, jangan begitu. Untuk permasalahan ini saya belum bisa memecahkan Bapak untuk anak yang selalu nyelemong apa yang ada di pikiran kita saat dia itu belajar di sekolah. Saya belum bisa menemukan, mohon kedepannya Bapak bisa mengasih solusi. Terima kasih. Hanya itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata-kata kurang berkenan, kami mohon maaf. Bila saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Harti. Jadi banyak pengalaman dan cerita yang positif yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi terima kasih sekali lagi Bunda Harti. Sebelum ke Bunda Danik, ada Bunda Danik? Bunda Danik gak ada ya? Bapak. Hadir ya? Sebentar Ada, ya, Bapak. sebentar Bunda Danik, saya ambil Baik, Pak. apa charger saya ini kayaknya baterainya udah merah ini. Sebentar, saya off-kan dulu.
Aduh. Sebentar Bunda. Ya, Bapak. Lagi ngambil casnya dulu. Oke, silakan Bunda Dani. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Kartika Sari dari Klaten, Bapak. Jadi Bunda Danik dari Klaten. Nah, kasih sedikit cerita Ya, lah Bu. saya Ya, cerita Ibu ya, Pak. profesinya. Saya sudah mengajar di PAUD kurang lebih 4 tahun, Bapak. Cerita dikit Bu tentang anak-anaknya Bu. Ya, Pak, untuk anak-anak di sana punya keunikan yang berbeda-beda. Ada anak yang sampai sekarang itu kayak masih tantrum, Bapak. Iya. Yang penting Bu, kita intinya bunda-bunda di sini semua sudah, yang paling penting tuh mengenal masing-masing anak tuh seperti apa. Apalagi Bunda Danik sudah tahu nih anak tantrum itu udah luar biasa Bu, udah mengenal namanya. Ya. Nah, Iya, tinggal Pak, karena saya pernah konsultasi sharing-sharing sama orang tuanya, anaknya itu kayak seringnya cuma di rumah gitu, Pak. Jadi kurang sosialisasi sama teman-teman yang sebaya kayak gitu. Jadi cuma pulang terus di rumah orang tuanya kerja ikut neneknya kayak gitu. ya. Jadi sama teman-temannya itu kayak masih belum bisa bersosialisasi. Iya. Nah, jadi ya alhamdulillahnya Bu Dani, itulah alhamdulillahnya Ibu itu kategorinya sudah mengenal anak gitu. Jadi apa namanya? Tinggal bagaimana mencari langkah keduanya atau tindakannya apa. Karena kita sudah mengenal, itu tahap pertama. Tahap keduanya tindakannya apa. Nah, itulah nanti kita akan sama-sama belajar sama bunda-bunda yang lain ya. Jadi di grup itu ya, kita punya grup WA. Jika ada misalnya kayak Bunda Dani tadi nyampaikan tuh, ini anakku di sini begini, nah sampai di grup, mungkin bunda-bunda yang lain punya punya model pembelajaran, punya strategi, punya cara. Nah, itulah kita berbagi ilmu di grup itu ya, bunda-bunda ya. Jadi terima kasih Baik, Pak. Bunda Danik ya, Iya, kita Pak. lanjutkan. Baik, terima kasih, Pak. Ibu Bunda Siti Masruroh, ada? Suaranya nggak kedengaran Bu, Bunda. Ya, Bapak. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak, saya Siti Masruroh dari Madiun, Jawa Timur, Bapak. Jawa Timur. Nah, ini tadi Jawa Tengah, sekarang ke Jawa Timur. Tadi dari Klaten ya kan. Nah, gimana Bu anak-anak di tempat Ibu ini? Bisa diceritakan ke kami nih anak-anaknya seperti apa? Iya, Bapak. Saya itu mempunyai murid, Bapak. Itu anaknya itu speed delay, apa itu Pak, yang lambat bicara itu loh Pak. Oh, kalau di BK itu namanya slow learner Bu. Nah, memang iya. kalau bahasa Indonesianya Itu, ya kesulitan dalam membaca. iya, kesulitan dalam bicara. Dalam Itu bicara. ada satu anak Bapak yang seperti itu. Dulu kan pernah itu disekolahkan di RA ya Pak. Itu tuh sama guru RA itu ndak di apa itu? Ndak diperbolehkan, disuruh untuk mencari sekolahan yang lain yang bisa menerima gitu Bapak. Terus itu akhirnya
datang ke sekolahan saya Bapak, habis itu untuk mendaftarkan anak tersebut. Tapi dari kecamatan saya, dari pengawas saya, tidak boleh menolak murid yang seperti kayak Down syndrome, kayak itu loh Pak, kayak seperti anak lambat bicara itu. Terus kesulitan saya, anak itu kalau dijelaskan, kayak diterangkan itu nggak paham Bapak. Jadi kalau ditanya, misalnya gini ya Bapak, Mbak Zia sudah makan apa belum? Itu jawabnya meniru pertanyaan saya, Mbak Zia sudah makan, gitu. Iya. Ya alhamdulillah Bu, itu tadi saya katakan bahwa Bunda Siti Masruro, yang penting Bu, bagi kita itu mengenal Bu, itu paling penting dulu. Intinya mengenal anak, apa bahasanya ini, karakter anak gitu. Karena di karakter anak itu kan ada juga potensinya, ada juga permasalahannya, ada juga motivasinya dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Siti, saya lanjutkan dulu, ini masih banyak bundanya. Terima kasih Bapak. Bunda Sakatri lagi ibadah. Bunda Erlinawati. Ada? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ada Bapak. Ya silakan Bunda. Silakan, nama saya Erlinawati. Saya dari Kalimantan Selatan, Kota Baru Bapak. Nah ini Kalimantan Selatan ya Bunda? Ya. Wah ini udah jauh pula terbangnya ke Kalimantan kita nih Bunda. Nah gimana nih anak-anak di sana Bunda? Bermacam-macam keunikan Bapak. Iya, alhamdulillah. Ada juga yang karakternya nggak bisa bicara juga ada. Belum memahami juga ada. Cuman dia itu punya kelebihan. Kalau dikasih gambar warnanya bagus. Iya. Itu kelebihannya. Berarti terlihat potensinya ya. Baik, terima kasih Bunda Erlinawati ya. Ini mohon maaf saya agak percepat karena bunda-bundanya banyak sekali nih. Bunda Indah. Ya, Bunda Indah. Bunda Indah tidak ada. Lanjut Bunda Helda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Helda Nopayanti dari Bintan, Kepulauan Riau, Pak. Oh, Bintan, Kepulauan Riau. Bunda Helda ini kalau dengan saya dengar tuh Pulau Dado ya Bunda ya. Pulau apa Pak? Pulau apa aja sih di Riau itu Bu? Pulau Bintan ini ada di mana ya? Ya saya juga ada mengenal siswa saya itu dari Kepulauan Riau, dia juga dari pulau gitu. Nah, sini Padang Pak. Suaranya tapi jelas Bunda ya? Agak kecil sedikit Pak deh. Oh agak kecil sedikit ya. Tapi saya sudah mencoba memaksimalkan nih suaranya. Ya mungkin untuk tutorial webinar yang lain mungkin bunda-bunda juga persiapkan juga lah headsetnya ya supaya jelas. Kalau ada headset dipakai saja. Terima kasih Bunda Helda dari Pulau Bintan, ya, Kepulauan Riau. Bunda Sutri Asih. Ya, hadir Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asih dari Kabupaten Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan. Ya
Yalah, selamat apa namanya ya, selamat berjumpa lah kita Bu Asih. Mungkin kedepannya akan sama saya ini berapa kali webinar ya. Terima kasih Bu Asih. Saya lanjutkan Bunda Erlin. Bunda Erlin, silahkan. Erlin Adelia Putri, ada? Tidak. Oke, saya lanjutkan. Bunda Kholisoh. Rismawati. Ya, Bapak. Nah, ya Bu, silakan Ya. ini Ibu dari mana Bunda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Kholisoh Rismawati dari Lampung Timur, Bapak. Oh, dari Lampung Timur. Bu Asih Lampung? Bu Asih tadi Lampung Selatan. Lampung Saya Lampung Selatan, Timur. Lampung Timur, iyalah. Senang berjumpa dengan Bunda Kholisoh. Saya lanjut dulu Bunda ya, karena ini banyak sekali. Bapak. Bunda Sarmina. Ada? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Sarmina dari Pak Permata Indah, Desa Wai Perancang, Kecamatan Ampunang, Kabupaten Lampung Utara, Pak. Lampung Utara, nih Bu Asih nih, deket juga nih. Deket ya Bu sama Ibu Asih? Bunda sama Sarmina? Iya. Kenal dengan Ibu Bunda Asih nih? Nggak kenal, Pak. Oh iya, nanti saling ini ya, saling sapa aja nggak apa-apa. Karena sama-sama dari Lampung Utara kan. Terima kasih Bunda Sarmina. Bunda Syariah. Ada? Ada, Pak. Ayo Bun. Waalaikumsalam. Kenal. Saya dari Lampung. Saya ngaji di PAUD Raudatus Syifar sudah 14 tahun, Pak. Ya, salam kenal juga Bunda Syariah. Saya lanjutkan dulu ya Bunda, karena Bunda Syariah karena masih banyak ini. Terima kasih Bunda Syariah. Bulan, Bunda Wulan. Bunda Wulan nggak ada juga. Bunda, oh ada. Suaranya ini tadi Bunda Wulan yang sering keluar masuk katanya. Silakan Bunda Wulan, suaranya kami udah jelas nih. Soalnya Ya, kayaknya. Ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku. Dari mana Bunda Wulan nih? Oh ya, nggak apa-apa ya Bunda Wulan ya. Nanti ini aja kita lanjutkan komunikasinya di grup boleh kok. Ya, ya. Dari Pulau Kepulauan. Oh, dari kepulauan juga. Ya, nggak apa-apa. Nanti Bunda Wulan saya sarankan apa namanya? Mencari ya kiranya mana yang lebih bagus sinyalnya, mungkin di sana saja tempatnya Bunda Wulan untuk mengikuti webinar atau web yang kedua ya.
Oke, terima kasih Bunda Wulan, Bunda Ayatul. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi memperkenalkan, wabarakatuh. nama saya Ayatul Hasanah dari Lombok, NTB, Pak. Oh, jauh ke Lombok kita lagi ya. Ya, selamat bergabung. Bunda Ayatul, ini Bunda Ayatul berapa lama udah berprofesi? 4 tahun, Pak. 4 tahun. Oke ya, semangat terus ya. Terima kasih Bunda Ayatul. Saya lanjut Ya, Bunda Sami Sapina. Silakan Bunda Sami Sapina. Oh, tidak ada. Bunda Elma. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, nama saya Elma Fajarni. Saya dari Riau. Dari Riau. Di mana itu Bu Riaunya? Riaunya dekat Indragiri Hulu, Pak. Oh, Indragiri Hulu ya. Selamat bergabung Ibu Elma dari Riau ya. Ibu Jumiatun. Jumiatun. Ada? Iya, Pak, saya. Ya, silahkan Bu. Saya. Ya, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Jumiatun Fitriha dari Provinsi Riau, Kabupaten Siak, Pak. Tadi ada Bu Elma dari Riau, ini Bu Jumiatun dari Iya. Riau, tapi dari Siak ya. Dari Siak, Pak. Ya, saya sudah berapa kali lewat. Ibu Syariah dari Lampung, Tanggamus hadir. Siap, Bun. Selanjutnya, terima kasih Bunda Jumiatun. Selanjutnya Bunda Pak. Zaitun. Ya, silakan Bunda. Hadir, Pak. Ya, kita perkenal. Saya Zaitun. Ya, silakan Bun. Ya, saya Zaitun dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Ya, Tengah. Saya mengajar di TK. TK. Udah berapa lama, Iya. Bun? Sudah mau hampir 19 tahun. Iya. Udah lumayan lama juga ya. Banyak Iya. pengalaman yang bisa bunda sampaikan nanti di. Ya, kita tidak hanya berkomunikasi di hari ini saja, tapi bisa berkomunikasi di grup WhatsApp ya, nanti bunda-bunda. Iya, siapa? Oh, Bunda Zaitun udah ini ya. Oh, Iya, D3 atau gimana nih Bunda? D2 PGTK, Pak. Oh PGTK. iya, D2 PGTK. Dari Iya. dari Universitas Tadulako, Palu. Iya. Tadulako ya, Bu? Iya. Oh, itu ada teman saya tuh Bunda di Tadulako ya. Iya. Winah Bunda, terima kasih Bunda Zaitun. Winahyu, Ya, Bunda Winahyu Sri Utami. Iya, Pak. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan Pak, nama saya Winahyu Sri Utami, biasa dipanggil Ayu. Saya dari Pasaman Barat, Pak. Oh, Pasaman Barat kayaknya sama, ini satu provinsi dengan Bunda Samni Sapina. Oh, bukan. Sumba. Oh, Sumba, kira Sumatera Barat. Bu Samni dari Sumba. Oh, ternyata Bu ini dari Pasaman Barat ya, Bunda Winahyu. Ya, Pak. Di mana Bunda tepatnya? Karena saya sudah berapa kali ke sana. Di Peraman
Ampal lupa. Oh, Pramana Palu. Ya, ya, ya. Selamat bergabung Bunda. Semoga nanti eh, apa ya, terus ya, maksudnya tidak bolong-bolong mengikuti tutorial webinarnya, karena kita ada kurang lebih 5 kali ya, 1 sampai 5 kali pelaksanaan tutorial webinar. Ya Bunda Sarmina hadir ya. Bunda, jadi silahkan Bunda, pertama sekali saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin tidak hampir semuanya saya panggil karena saya sudah mengurutkan tadi nama-namanya ya. Jadi saya langsung masuk aja sekarang ini dengan kegiatan inti kita, apa namanya, penyampaian eh, apa namanya, capaian pembelajaran, kompetensi lulusan, ya, terus aturan atau tata tertib, ya ada beberapa. Mari sebentar Bunda, saya lihat dulu. Jadi ada beberapa materi di tutorial webinar yang pertama ini. Ya, agak macet nih laptop saya ini. Padahal sudah saya rangkum materi kita hari ini. Ya, saya ingin menyampaikan dulu Bunda, ya, jadi kita masuk ke kegiatan inti, ya. Jadi saya akan pelan-pelan menyampaikan mengenai mata kuliah bimbingan dan konseling anak usia dini 133 ya, ujungnya ya. Karena kita setiap kelas tuh sepertinya angka di ujungnya itu berbeda. Jadi saya harapkan yang ikut tutorial webinar atau ikut kelas ini ya, di ujungnya itu 133. Jangan sampai salah Bunda, karena ada apa namanya, melihat dari kelas yang lain, ada satu orang Bunda juga yang tidak ada di namanya di kelas tersebut. Nah, itu kan menjadi kendala nantinya dalam penilaian akhir. Ya, jadi diharapkan memang bunda-bunda, ya Ibu Bunda Wulan Nurmiati dari Maluku, terima kasih sudah hadir. Nah, jadi pertama itu yaitu menyampaikan overview mata kuliah. Ya, ini tugas kami. Ya, kedua, menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian tiap-tiap modul. Lalu saya juga akan menyampaikan tugas-tugas selama tutorial. Lalu juga saya juga akan menyampaikan aturan dalam kegiatan tutorial tentang kuis dan tes formatif yang ada di BMP. Lalu jadwal web selanjutnya. Nah, itulah pembahasan kita hari ini, Bunda. Jadi saya akan kalau overview itu istilahnya menjelaskan tentang mata kuliah ya Bunda. Jadi itu tugas saya. Jadi apa ya? Coba saya berbagi bisa nggak kira-kira? Nah ini saya share ya Bunda. Mudah-mudahan terlihat. Terlihat Bunda? Bunda terlihat?
kelihatan. Terlihat, Bapak. Oh, lagi. Terlihat, Bapak. Terlihat. Oke, sinyal itu Bunda biasanya tidak apa-apa. Tapi saya suaranya jelas ya. Bapak. Ya, saya izin Yes, Pak. ya, saya izin melanjutkan nih. Jadi saya menjelaskan mengenai mata kuliah kita. Sebenarnya di e-learning Bunda itu, Bunda-bunda semua, itu tuh sudah ada penjelasannya ya. Tapi saya coba pelan-pelan sambil menjelaskan. Mata kuliah bimbingan dan konseling anak usia dini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman teoritis dan keterampilan praktis dalam mendukung perkembangan sosial, emosional, kognitif, dan perilaku anak usia 0 sampai 6 tahun. Jadi bunda-bunda mengambil mata kuliah ini tujuannya itu nanti memberikan pemahaman secara teoritis. Teoritis ini bunda-bunda akan belajar dari teori-teori yang ada yang bisa bunda baca pada modul-modul yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Nah, juga nantinya bunda-bunda akan mendapatkan keterampilan ya. Keterampilan ini seperti apa yang harus bunda-bunda lakukan ya kepada anak-anak. Ya, anak-anak yang bunda-bunda ajar, misalnya anak kelompok bermain, anak PAUD ya. Istilahnya lebih tepatnya melihat dari sisi sosial emosional, kognitif dan perilaku anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah kita ini meliputi yang pertama menganalisis landasan filosofis, psikologis, dan sosiokultural konseling anak usia dini. Yang kedua, merancang intervensi sederhana berbasis pendekatan bermain untuk mengatasi permasalahan perkembangan anak. Yang ketiga, menerapkan teknik dasar konseling individual dan kelompok pada setting PAUD. Materi esensial yang disajikan mencakup prinsip perkembangan anak usia dini, teori bermain, dan konseling play terapi. Nah, kalau di BK, bimbingan konseling itu ada namanya konseling play terapi. Jadi bunda-bunda juga nanti coba dibaca ya di modulnya mengenai konseling play terapi. Artinya terapi bermain. Konseling menggunakan terapi bermain. Ya. Jadi bunda-bunda punya kendala, punya permasalahan, bisa saja melalui teknik konseling play terapi, maka kendala tersebut semakin minimalisir dan juga bisa semakin anak-anak yang memiliki permasalahan itu semakin menjadi lebih baik. Dan juga teknik observasi. Nah, nanti bunda-bunda juga akan melakukan observasi ya, seperti bunda-bunda sampaikan tadi. Kata ibu siapa tadi saya lupa ya. Oh, ada anak yang matanya karena bermain gadget efeknya matanya berair atau suka mengedip. Nah, itu sudah salah satu teknik observasi itu Bunda. Jadi Bunda sudah melakukan observasi. Dan asesmen perkembangan. Nah, ini melihat perkembangan anak, misalnya anak di semester pertama, trimester pertama atau trimester kedua, atau bisa melihatnya di trimester ketiga. Serta model intervensi konseling berbasis kekuatan, strength based approach. Nah, jadi Bunda, ada beberapa capaian mata kuliah ini ya. Tidak hanya tujuannya yang memberikan Bunda pemahaman teoritis dan keterampilan praktis,
tapi capaiannya juga bagaimana kita sebagai bunda sudah siap memberikan eh, belajar tentang pemahaman teori, lalu ditambah dengan beberapa teknik agar teratasi permasalahan yang dialami perkembangan anak. Ini saya lanjutkan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan memperoleh pengalaman belajar berupa praktik observasi perilaku dan interaksi anak di lingkungan PAUD. Jadi kalau bunda berprofesi di kelompok bermain, berarti ini di kelompok bermain. Ya, sesuaikan saja. Yang kedua, simulasi sesi konseling bermain. Nah, ini ada simulasi bunda. Jadi bunda harus lihat ini, konseling bermain ini. Jadi kalau ada simulasi berarti itu namanya ada contoh yang bisa kita pelajarin dan kita terapkan. Termasuk penggunaan media kreatif, misalnya boneka, scene dan gambar. Nah, kalau saya sudah pernah juga menerapkan itu menggunakan clay, Bu. Jadi mudah-mudahan anak-anak suka bermain clay, jadi diajak untuk membuat boneka dari clay. Lalu serta yang ketiga diskusi studi kasus nyata. Nah ini tadi bunda-bunda udah nyampaikan sebenarnya kasus tuh bunda. Ada kasus anak yang tantrum, ada kasus anak yang mengeluarkan kata-kata sesuai dengan yang mereka dengar di YouTube, TikTok. Nah itu kasus itu bunda, ya. Nah itu contoh kasus itu. Yang ketiga tadi ya diskusi studi kasus nyata dan refleksi diri untuk mengasah keterampilan intervensi konseling bermain. Lalu presentasi simulasi sesi konseling kelompok. Nah, mungkin nanti ada ini juga konseling kelompok itu bagaimana kita ada kelompok yang beranggotakan 8 sampai 10 orang. Ya, mungkin nanti itu simulasi dengan siswa-siswi bunda. Yang keempat, ujian tertulis yang menilai penguasaan teori dan prosedur asesmen perkembangan anak. Nah, saya lanjutkan. Tutorial online mata kuliah ini terdiri dari 8 pertemuan yang di dalamnya terdapat forum diskusi dan 3 tugas. Jadi bunda-bunda ada yang saya lihat itu mengerjakan diskusi, ya, namun belum menjelaskan semuanya. Contoh, bisakah penerapan bisakah hal ini diterapkan? Bisa. Penerapan idealnya yang bagaimana? Nah itu perlu dijelaskan ya bunda. Penerapan idealnya seperti apa? Jadi selalu mengikuti instruksi dan petunjuknya. Jadi upayakan dalam menjawab diskusi bunda-bunda itu lebih detail, lebih jelas. Kalau bisa nih bunda, tambahkan dengan bahan bacaan yang bunda baca. Misalnya ada materi penggayaan, ada modul, ya. Nah, silakan bunda-bunda tambahkan itu, ya. Itu pesan saya. 3 tugas terdapat pada pertemuan atau sesi 3, 5, dan 7. Jadi tugas kita itu bunda-bunda, ini saya sampaikan, ada 3 tugas, ya. Sesi ketiga, sesi kelima, dan sesi ketujuh. Nah, kalau saya tidak salah, aktivitas
ke berapa ini ya? Kelima, Pak. Saya coba buka ya. Aktivitas kelima, kuis sama, oh tidak ada. Nah, ini aktivitas keempat hanya diskusi dan latihan. Ya, bisa jadi ini sudah masuk ke aktivitas ketujuh kali ya. Tugas diskusi, file, latihan. Ya, di aktivitas kita yang sampai 14 ini itu terdapat tugas 1, tugas 2 dan tugas ketiga ya, Bunda. Jadi silahkan dibuka saja nanti di rumah. Dan jangan lupa tugas-tugasnya tadi itu ya, karena banyak mahasiswa-mahasiswi, bunda-bunda sekalian yang kelas sebelumnya itu bolong, tidak mengerjakan, akhirnya nilainya nggak ada, terus nilai akhirnya kurang 1 ya. Jadi wajib, ini saran saya, wajib bunda-bunda menyelesaikan diskusi, tugas, kuis, ya, simulasi dibaca instruksinya. Ya, jangan sampai tidak. Nah, saya rasa itu yang mengenai penjelasan mata kuliah ya. Lalu mengenai tugas dan diskusi ya, capaian pembelajaran mata kuliah ini. Lalu Bunda bisa juga di pertemuan ketiga, aktivitas ketiga, nanti Bunda jangan lupa untuk mengklik kehadiran ini. Ya, bahwa bunda-bunda hadir nih. Ya. Saya tidak tahu Bunda, saya akan tanyakan lagi. Saya akan tanyakan lagi dengan koordinator apa presensinya itu memang di aktivitas ketiga atau saya buat sendiri nanti di aktivitas kedua. Tapi alangkah lebih baiknya di aktivitas ketiga itu bunda-bunda juga mengisi kehadiran ya, Bunda. Nah, tolong diisi itu penting, hal penting. Lalu bunda-bunda sebenarnya bisa membuka ini loh, bunda-bunda. Rencana pembelajaran mata kuliah itu ada di aktivitas pertama. Ini ada namanya file RAT. Ya Bunda, di learning masing-masing ada Bunda ya. Jadi tinggal Bunda klik saja. Iya. Tinggal Bunda klik dan Bunda baca. Ya. Bunda baca ini rencana pembelajaran di satu semester ini. Mulai dari materinya, ada juga nanti tugasnya, lengkap di sini Bunda. Jadi sebenarnya Bunda lebih banyak membaca. Jadi tuntutannya silahkan dibaca, itu paling penting gitu. Jangan sampai kita tidak tahu ini materinya tentang apa. Nah, ini rancangan aktivitas tutorial. Ya. Nah, ini jadi ini banyak nih Bunda. Ada pengertian dan prinsip BK untuk anak usia dini, fungsi dan ruang lingkup BK untuk anak usia dini, karakteristik, ciri dan prinsip. Nah, itulah beberapa materi yang bisa bunda-bunda lihat. Ya.
Terus di sini juga ada nih, Bunda bisa melihat ada tugas tutorial misalnya, ya. Dan di sini juga ada daftar pustakanya. Nah, silahkan Bunda-Bunda lihat. Itu ada di Swaka, ITV, Guru Pinter, online, latihan mandiri sebagai referensi. Nah, ini Bunda-Bunda sudah sangat jelas. Bunda mau cari materinya pengertian prinsip BK untuk anak usia dini, bisa Bunda lihat di perpustakaan UT atau RBV atau bahan ajar interaktif. Nah, di sini juga ada daftar pustakanya sebagai bahan referensi membaca, ya. Nah, itu Bunda-Bunda. Jadi banyak sekali nih materinya. Bisa Bunda baca pelan-pelan saja, tidak usah terlalu cepat. Lalu itu ada sekitar. Jadi ini ada juga langsung nih tugas partisipasi. Jadi per aktivitas 1 misalnya, aktivitas 1 tugas partisipasi, aktivitas 1 tuliskan rencana pemberian, tugas 1, 2, dan 3 pada pertemuan tutorial. Nah, ini udah jelas nih tugas Bunda mau ngapain. Ada juga tugasnya yang wajib Bunda kerjakan. Ada tugas partisipasi. Nah, ini jadi silahkan dibaca aja. Ya Bunda, silahkan dibaca. Jadi jangan tidak membaca. Khawatirnya nanti kalau tidak membaca, instruksinya atau apa yang Bunda lakukan salah. Nah, yang lebih penting lagi di sini juga ada di e-learning Bunda-Bunda itu tata tertib. Ya. Jadi ini ada tata tertib. Terlihat Bunda? Ya. Nah, ya. Jadi pertama Bunda aktif mengikuti tuton. Nah, ketentuan umumnya berperan aktif dalam diskusi, mengumpulkan tugas tuton sesuai dengan jadwal. Nah, ini sesuai dengan jadwal, jangan ada yang terlambat. Ya. Jadi kalau jika ada bunda-bunda di sini yang terkendala, ya salah seorang bunda, misalnya tadi Bunda Samni terkendala, ada bunda yang sudah bisa mengupload tugasnya, misalnya mengupload diskusinya. Nah, silakan di grup, dibantu, dibimbing. Ya. Jadi kita sesama kita juga saling bantu dan membimbing dalam penyelesaian mata kuliah. Yang kedua, nilai akhir tutorial online berasal dari 20% nilai partisipasi. Nah, Bunda, jadi tutorial webinar mungkin yang kedua atau ada diskusi ya. Jadi 20% adalah nilai partisipasi Bunda. Ya, jadi partisipasi ini Bunda akan lebih banyak menyampaikan pendapat, mungkin ada yang menjawab, ada yang berdiskusi, ada yang memberikan pertanyaan dan dijawab oleh bunda-bunda yang lain. Nah, itu partisipasi. 30% rata-rata nilai dari diskusi. Nah, Bunda, jadi kalau bolong diskusinya 1 aja, itu sudah mengurangi. Ya, jadi jangan sampai bolong. Dan 50% rata-rata nilai tugas. Nah, ini paling banyak nilainya dari tugas. 50% Bunda. Jadi tugas kita ada 3 sesi tugas. Ya.
Jika satu saja tidak mengerjakan, nah berapa persen kurang nilainya? Ya. Nah, ini udah dijelaskan jelas sekali. 1, 2, 3 bisa bunda-bunda baca nanti lebih lanjut. Ketentuan khusus dilarang memberikan username dan password. Nah, jangan sesekali bunda memberikan username dan password tuton kepada pihak lain. Setuju bunda ya, dilarang ya? Ya. Nah, yang kedua, dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan tutor dan antar mahasiswa, mencerminkan keterpelajaran dan kecendekiawan. Ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengedepankan tata krama, kepatutan, kesantunan, menghindari singgungan terhadap masalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan dan politik praktis. Nah, silakanlah bunda baca. Nah, terus ini juga penting ini. Menjunjung tinggi kejujuran dan keluhuran akademik. Bunda, jangan mengerjakan tugasnya itu melalui joki. Ini tulis nih joki. Kerjakanlah sendiri semua aktivitas tuton dan tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Menghindari plagiarisme. Ya, istilahnya bunda menjawab diskusi temennya bunda ambil, bunda pastikan, bunda copy, bunda jadikan itu diskusi bunda. Itu namanya plagiarisme. Ya, jadi tidak boleh. Kalau bisa pemikiran sendiri saja bunda. Makanya baca referensinya, ya, banyak membaca buku-bukunya sehingga terhindar dari plagiarisme, mencontek punya teman. Ya, karena itu akan terdeteksi bunda, akan ketahuan. Ya. Yang ketiga, menghindari perbuatan memberikan jiplakan kepada mahasiswa lain. Ya, nanti bunda ada tugasnya dalam bentuk PDF. Jadi bunda-bunda Bunda Epi misalnya, Bunda Epi nanya sama Bunda Samni atau nanya kepada Bunda Indah atau nanya ke Bunda Wulan, Bunda Wulan ada nggak file tugas yang sesi pertama, kirim dong. Nah, itu akan terdetek bunda. Sekarang UT sudah mulai canggih dia dalam mendeteksi tugas-tugas yang sama antar mahasiswa yang lain. Kerjakan saja, yakinlah. Saya yakin bunda-bunda bisa dalam menyelesaikan tugas diskusinya, kuisnya, latihannya dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak perlu bunda-bunda minta Bunda Samni kirim dong filenya, atau Bunda Divla kirim dong, Bunda Husnul kirim dong tugasnya. Nah, nggak gitu ya, jadi itu dilarang. Jadi memang harus jujur, kejujuran itu mahal. Sanksinya, nah ini sanksi ya bunda, kita ada sanksinya. Bagi bunda-bunda yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di atas, akan dikenakan sanksi. 1. Deaktivasi atau penonaktifan kesertaan mahasiswa dalam tuton mata kuliah minggu keempat dan seterusnya. Jadi bunda, tidak dinonaktifkan setelah selesai mata kuliah ini, tidak. Tapi di minggu keempat, bunda-bunda kalau sudah ada yang melanggar, itu langsung dinonaktifkan.
Nah, bagian tidak aktif dalam inisiasi tutor mata kuliah yang diikuti sejak minggu pertama hingga minggu ketiga berturut-turut. Yang kedua, pemberian pengingatan atau teguran bagi yang melakukan praktik plagiarisme dan tidak mengindahkan kepatutan dan kesantunan dalam berbahasa Indonesia. Yang ketiga, pemberian teguran resmi dan penghentian kesertaan dalam tutor untuk seluruh mata kuliah. Nah, ini. Penghentian kesertaan dalam tutor untuk seluruh mata kuliah yang diikuti dalam satu semester bagi yang terdeteksi atau diketahui menggunakan joki. Joki siapa bunda? Orang lain yang bantu bunda dalam menyelesaikan tugas, diskusi, dan lain sebagainya dalam keaktifan, diskusi, dan pengerjaan tugas. Terakhir, pemberian nilai 0 bagi diskusi dan tugas tutor baik bagi yang menjiplak maupun yang memberikan jiplakan. Nah, itu bunda, jadi yang menjiplak maupun yang memberikan jiplakan. Misalnya tadi pada bagian diskusi sudah mengerjakan tugas. Ya. Sebentar. Ini Bunda Helmaria merekam ya bunda ya? Tidak apa-apa. Maaf Pak, kami ini salah kelas nggak ya? Ini kami kelas 126. Oh, Rencananya ini jam 10. iya, ini kelas 1 2 3 baru bunda. Oh, berarti kami keluar dulu ya? Iya, karena kan belum jam 10 ini. Iya, Ya. terima kasih Pak. Oh, kirain udah mulai tadi tuh Pak. Oh, Lantas saya kira ya memang jam 10 mulainya. Tuh kok jam iya. segini udah mulai. Iya. Berarti saya keluar dulu lah Pak ya. Iya. Ini kok tiba-tiba rame Ayo nih Pak. ya kan?